Kalau kita berbicara nasab para nabi ini, atau para tokoh-tokoh, atau para tokoh yang ada dalam sejarah umat manusia ini, kita tidak bisa melupakan kitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu yang terlebih dahulu mencatat perkembangan umat manusia, baru Al-Quran. Saudara, sekarang Israel merujuk ke negara Israel modern hari ini. Sedangkan Palestina sampai dengan Kanaan itu merupakan tanah yang dijanjikan menurut pandangan orang-orang Israel. Bagi bangsa Israel, Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mari kita baca leluhur bangsa Ibrani dan bangsa Arab melalui pohon silsilah nasab mereka. Saudara-saudara, dari Perjanjian Lama pasal 11 ayat 26, seorang besar bernama Terah, keturunan daripada Nuh, melahirkan seorang putra dan saudara-saudaranya bernama Ibrahim. Kalau kita umat muslim memberikan lakab alaihissalam atau Ibrahim Khalilur Rahman atau Khalilullah. Ibrahim mempunyai istri. Yang pertama Surai atau Sarah, yang selanjutnya adalah Ibu Hajar, yang selanjutnya adalah Ibu Keturah. Mari kita baca silsilah. Kalau tadi sampai kepada Ibrahim, Ishak, kemudian yang lain-lainnya, itu dibaca dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita membaca keturunan daripada Ibrahim alaihissalam yang ditulis oleh Ibnu Hisham di kitab Sirah Nabawi. Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Khalilur Rahman, menikah kepada Hajar. Hajar memperanakkan Ismail alaihissalam, seorang nabi. Dari keturunan ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW memakan 27 generasi. Kita biasa membaca silsilah adalah dari Nabi Muhammad baru kepada Ismail, pada Ibrahim. Saya merubah supaya kita membiasakan mendahulukan kakek moyang baru anak moyang. Ini dari sisi turunan Ismail yang nanti membawa agama yang dinamakan Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam menikah kepada Sarah. Beliau memiliki satu orang anak yang namanya Yulhaq atau Ishak dalam bahasa Arab. Dari Ishak ini menurunkan Yakub yang kemudian berubah nama, diberikan oleh Tuhan Yahweh menurut mereka, Yehova menurut orang Nasrani, Allahu menurut orang Islam. Berubah nama menjadi Yisrael atau Israel. Israel punya putra-putra, 12 putra. Sepertinya mulut kita ini menyesat karena kita belum mengetahui. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah itu berkisah tentang Bani Israel, lebih daripada sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya, sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis, baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asa, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya, sehingga mendengar nama Israel sebagai negara seakan-akan
dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Inilah cita-cita daripada orang Bani Israel, bagaimana mendapatkan tempat seperti yang dijanjikan oleh kakek moyangnya, baik Ibrahim, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Kalau kita cerita singkatnya daripada itu, zaman modern, maka terbitlah keinginan, andainya aku masuk ke Bukit Zion. Bukit Zion itu adalah Bukit Zaitun. Bukit Zion itu adalah bukit di mana Sulaiman alaihissalam mendirikan Baitullah. Memang kebetulan kita punya nama Zaitun, tapi juga tidak kebetulan karena Al-Quran juga menyebut Zaitun. Maka tatkala kita menyebut Zaitun, di sana juga ada Bukit Zion atau Bukit Zaitun. Didambakan oleh Bani Israel, aku ingin pulang ke kampung halamanku. Ribuan tahun menunggu, merindukan Zaitun itu atau Zion itu adalah Yahudi Sephardim atau Yahudi yang dibesarkan di Andalusia. Di sana ada Musa bin Maimun yang hari-hari berbahasa Arab, sekalipun dia fasih berbahasa Ibrani, tulisannya semua berbahasa Arab, yang sampai ke Indonesia juga berbahasa Arab. Maka orang Indonesia secara tidak sadar menamakan diri Maimun, padahal itu seorang Yahudi besar, Musa bin Maimun, bersama Saladin. Namun juga belum berhasil. Maka di abad modern, ujung daripada abad 19, dan sering kita sampaikan, Theodor Herzl menjadi orang terdepan membuat gerakan Zionisme yang tujuannya kembali kepada negaranya untuk menghimpun bangsa Yahudi yang eksodus kemana-mana dan tersiksa di mana-mana. Ketika itu sudah terjadi penyiksaan Yahudi di kerajaan atau kekaisaran Rusia, Tsar Rusia. Maka berbondong-bondong tampil ke Yerusalem. Saudara, ini pesan daripada Idul Fitri kali ini. Mudah-mudahan kita menyadari, jangan tanamkan mata kebencian, tanamkan mata toleransi, sehingga kita bisa membangun dunia yang baru, bahagia. Mari kita sudahi dengan berdoa. Kita menumpas orang Yahudi, karena kita berdoa dengan bahasa Arab. Kita gabungkan orang Yahudi dan bahasa Arab. Mari kita awali. Allahumma sholli ala Muhammad